Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ausi? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan nalar, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Ausi masih tetap bersama saya, Samantha, di segmen Sketsa Berita Ausi. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial, dan juga kisah-kisah atau kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak sekali tanda tanya. Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara baru saja mengalami insiden kebakaran hebat pada Jumat malam, tanggal 3 Maret 2023. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran Depo Pertamina Pelumpang masih terus didalami. Meski begitu, pihak kepolisian telah mengungkap dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada saat peninjauan langsung lokasi insiden kebakaran di Interchange Terminal Jakarta Pelumpang Utara pada Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Lebih lanjut lagi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah mengungkap awal mula terjadinya kebakaran. Dia mengatakan kebakaran terjadi saat pengisian BBM jenis Pertamax di lokasi tersebut. Pada proses pengisian BBM itulah gangguan teknis terjadi. Gangguan teknis itu memunculkan tekanan kuat dan lantas terjadi kebakaran. Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebih. Setelah itu didapati peristiwa terbakar. Akibat kebakaran tersebut belasan orang meninggal dan puluhan mengalami luka-luka. Adapun beberapa jenazah korban kebakaran juga telah teridentifikasi. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah korban di Koramil 1 Koja 19 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, jumlah korban kebakaran Depo Pelumpang di Rumah Sakit Polri ada 15 jenazah dan 1 bagian anggota tubuh. Selain korban yang meninggal, kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ini juga membuat warga sekitar kejadian harus diungsikan. Di luar itu, kebakaran ini juga mengakibatkan Pertamina dan sejumlah warga mengalami kerugian, baik secara material. Namun, hingga saat ini belum ada perhitungan pasti terkait jumlah kerugian tersebut. Pengamat energi dari Universitas Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Pertamina harus dilakukan audit teknis oleh pihak independen terkait kasus kebakaran yang telah terjadi di Depo Pertamina Pelumpang. Menurutnya, hal ini menjadi penting, terlihat mengingat bagaimana Depo Pertamina Pelumpang merupakan salah satu instalasi vital. Dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi insiden kebakaran di sana. Tentang kebakaran perlu segera dilakukan audit teknis oleh pihak independen, apalagi di tempat ini sudah terjadi beberapa kali kejadian kebakaran, kata Iwa pada Senin tanggal 6 Maret 2023. Yang mana tempat ini merupakan instalasi vital, harus evaluasi berkala, dikembalikan lagi pada kondisi yang standar, baik peralatan maupun SOP kerjanya, jelasnya lagi. Sementara itu, Iwa juga menyampaikan bahwa idealnya lokasi Depo Pertamina tidak berdekatan dengan pemukiman warga untuk menghindari kondisi terburuk seperti kebakaran yang baru saja terjadi. Saya tidak tahu persis jarak yang tepat antara warga dengan depo, karena bergantung beberapa besar instalasi dan kapasitasnya. Suatu instalasi vital dalam kajiannya perlu dilakukan simulasi apabila terjadi kejadian yang terburuk, ungkap Iwa. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung posko pengungsian korban kebakaran terminal bahan bakar minyak Pertamina Pelumpang yang ada di ruang publik terpadu ramah anak Rasela, Rawabadak Selatan, Jakarta pada Minggu 5 Maret 2023. Tiba sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, Presiden dan juga Ibu Iriana melihat langsung kondisi para korban yang tengah mengungsi di tenda-tenda darurat. Presiden dan Ibu Iriana juga berdialog dan membagikan makanan kepada para pengungsi yang ada di tenda. Dalam keterangannya, usai peninjauan, Presiden menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban. Presiden juga berharap para korban dapat sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebut bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, ada 49 orang mengalami luka berat, 2 orang mengalami luka sedang, 18 orang belum diketahui keberadaannya, dan juga 1085 jiwa lainnya masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian.
Sobat, jagalah amanah yang diberikan kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria dan juga jiwa yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Jangan lupa komen di video-video kita dan juga ikuti serta simak segmen kita selanjutnya. Saya Samantha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.